Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Nah, tidak terasa hari ini adalah pertemuan terakhir saya mengajar kalian. Nah, untuk pertemuan terakhir ini kita masih akan belajar tentang ikatan kimia dan yang tentang ikatan logam. Sebelumnya seperti biasa silakan dipersiapkan alat tulisnya, silakan dicatat. Nanti bisa untuk belajar ke depannya. Ya. Langsung saja kita ke ikatan logam. Nah, ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antar atom-atom unsur logam yang membentuk kristal logam. Nah, kalau yang kemarin pada ikatan ion adalah dia terjadi antar atom unsur non-logam dan logam. Kemudian pada ikatan kovalen antara non-logam dan non-logam, sekarang di ikatan logam dia terjadi antar unsur logam dan logam yang kemudian akan membentuk kristal logam. Nah, di sini untuk kristal logam sehari-harinya kita dapat melihat seperti contoh. Yang pertama misal ada besi, kemudian ada juga tembaga, dan kemudian ada aluminium. Nah, mereka ini dia memiliki ikatan logam pada setiap atom-atomnya. Bisa dipahami? Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada teori tentang ikatan pada logam. Nah, teori apa saja yang digunakan? Di sini yang pertama ada teori lautan elektron. Kemudian ada teori pita. Nah, namun pada kesempatan hari ini yang kita pelajari yaitu teori lautan elektron. Nah, teori ikatan logam dikemukakan atau dikembangkan oleh Drude pada tahun 1902 dan kemudian diuraikan oleh Lorentz pada tahun 1916. Nah, sehingga dari mereka inilah dikenal dengan teori elektron bebas atau teori lautan elektron tersebut. Bisa dipahami? Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, teori lautan elektron sebelumnya kita tentunya masih ingat ya, unsur logam dia cenderung melepas elektron untuk mencapai sebuah kestabilan. Nah, sehingga dari melepas elektron tersebut dia akan menghasilkan kation-kation logam. Ya, kemudian kation-kation logam dan elektron ini akan membentuk kisi kristal. Kemudian menurut teori yang dikemukakan oleh Drude dan Lorentz, suatu kristal logam ini tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Nah, seperti ini gambarnya. Untuk yang warna biru yang
positif itu dia sebagai kation logam, kemudian yang berwarna merah dia sebagai elektron. Di ikatan logam ini dia menghasilkan sifat-sifat logam. Apa saja? Yang pertama, dia memiliki sifat mengkilap. Jadi logam itu kebanyakan dia mengkilap. Kemudian yang kedua, dia termasuk konduktor listrik yang baik. Kemudian yang ketiga, dia selain menjadi konduktor listrik yang baik, dia juga sebagai konduktor panas. Kemudian yang terakhir, dia dapat ditempa atau mudah untuk dibentuk. Kita bahas yang pertama untuk sifat yang mengkilap. Nah, seperti gambar ini contoh-contohnya logam dia bersifat mengkilap. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Nah, menurut Drude-Lorentz, jika suatu cahaya tampak jatuh pada permukaan logam, maka sebagian elektron valensi pada logam tersebut akan tereksitasi. Tereksitasi itu dia akan melakukan peningkatan energi, dan ketika elektron valensi pada logam tersebut kembali ke keadaan dasarnya, maka akan membebaskan energi dalam bentuk cahaya atau mengkilap atau kilap. Nah, hal inilah yang menyebabkan logam dia memiliki sifat mengkilap. Bisa dipahami? Kemudian kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu konduktor listrik. Kemudian kita tahu ya, banyak logam itu dia dapat menghantarkan listrik dengan baik. Perhatikan gambar. Nah, bagaimana teori elektron? Teori lautan elektron ini menjelaskan tentang fakta ini. Nah, gini. Daya hantar listrik disebabkan karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas. Kemudian, jika listrik dialirkan melalui logam, maka elektron-elektron valensi logam akan membawa muatan listrik ke seluruh bagian logam, dan kemudian akan bergerak menuju potensial yang lebih rendah. Nah, sehingga akan terjadi aliran listrik dalam logam tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kenapa logam dia termasuk konduktor listrik yang baik. Kemudian kita lanjut. Nah, selain sebagai konduktor listrik, dia juga sebagai konduktor panas. Perhatikan. Nah, ini. Jika sejumlah kalor atau panas diserap logam, maka logam akan menyerap panas, kemudian elektron-elektron valensi logam dia akan bergerak lebih cepat. Nah, kemudian kalor yang dihasilkan dapat didistribusikan ke seluruh kristal pada logam, sehingga menyebabkan logam tersebut menjadi panas. Ya. Kemudian, untuk yang terakhir, logam itu dapat ditempa atau dapat dibentuk-bentuk namun tidak sampai patah. Nah, perhatikan ini ilustrasi ya, suatu logam itu ditempa. Nah, kenapa bisa ditempa? Nah, gini, kisi-kisi kation itu kan bersifat kaku atau tidak dapat bergerak. Nah, sedangkan elektron valensi dari logam tersebut itu bergerak bebas. Nah, jika logam ditempa atau dibengkokkan, maka akan terjadi pergeseran kation-kation, yaitu kation yang berwarna biru tersebut dia akan bergeser. Nah,
Tapi pergeseran itu tidak menyebabkan logam itu patah. Nah, karena di sekeliling kation-kation tersebut ada lautan elektron yang sangat banyak yang melindungi kation-kation tersebut, sehingga menyebabkan dia itu tidak mudah patah ketika ditempa. Nah, namun hal ini itu tidak terjadi pada ikatan yang lain. Nah, perhatikan gambar ini. Misalnya itu pada NaCl. Nah, NaCl ini dia berikatan ion. Di dalam kristal NaCl, kisi-kisi kation atau elektron valensinya itu tidak dapat bergerak dan selalu pada posisinya, tidak pindah kemana-mana. Ketika kristal NaCl ditekan, maka akan terjadi pergeseran kisi. Nah, kisi-kisi kation ini akan bersinggungan dengan kisi-kisi kation lainnya, sehingga terjadi tolak-menolak. Nah, karena terjadi tolak-menolak ini ibaratkan akan terjadi saling bentrok. Nah, karena adanya hal ini dapat menimbulkan perpecahan antar kisi. Ya, kemudian kristal-kristal ini akan pecah. Kemudian kalau sudah pecah, dia akan berubah menjadi sebuah serbukan, tidak lagi menjadi kristal-kristal. Nah, bagaimana bisa dipahami? Nah, sekian, terima kasih pembelajaran terakhir dari saya. Semoga selama 6 pertemuan ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu. Tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar meskipun belajar dari rumah. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.